Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Dunur Safira dari Prodi T4 Teknologi Laboratorium Medik dengan NIM 0622111020. Saya akan mempresentasikan tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa. Data dan analitik dianggap sebagai the new oil di era transformasi digital ini. Perlindungan data dan privasi menjadi hal yang penting untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki payung undang-undang PDP di level nasional. Hingga saat ini, Indonesia masih dalam proses untuk memiliki undang-undang PDP yang terkonsolidasi. Indonesia tertinggal dari 120 negara, 4 diantaranya berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Menurut Greenleaf, suatu negara dianggap memiliki kebijakan PDP jika negara tersebut memiliki undang-undang yang komprehensif, yang mengatur tentang seperangkat prinsip PDP yang sejalan dengan standar internasional yang relevan dan metode penegakan prinsip-prinsip tersebut. Kebutuhan privasi dan PDP telah diakui oleh banyak negara dan berbagai organisasi internasional dan regional. Hak atas privasi tertuang dalam Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional, yaitu dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dari era pra-internet hingga awal adopsi internet dan sekarang hingga era digital telah terjadi peningkatan penggunaan dan transfer data pribadi di berbagai negara untuk memanfaatkan internet dan teknologi informasi dan komunikasi. Eropa secara konsisten berada di garis depan dalam pengaturan standar privasi perlindungan data generasi pertama ditetapkan oleh pedoman OECD sejajar dengan Konvensi 108. Kedua, ditetapkan oleh EU Direktif bersama dengan protokol ketambahan dan Konvensi 108. Generasi ketiga yang merupakan standar saat ini ditetapkan oleh Konvensi 108 bersama-sama dengan GDPR. Perbedaan antara pengecualian secara parsial dan penuh adalah bahwa pengecualian penuh dapat melemahkan kekuatan dari kebijakan perlindungan data setelah diterapkan. Pasal 11 Konvensi 108 dan Pasal 85 sampai 91 GDPR memberikan pengecualian dari pengaturan perlindungan data tertentu berdasarkan pada situasi spesifik, dengan tetap sambil memberlakukan basis pemrosesan data terhadap pemrosesan spesifik tersebut. Prinsip perlindungan data. Pasal 5 Konvensi 108 menguraikan legitimasi pemrosesan data dan membahas kualitas data secara umum, dan GDPR memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait masalah tersebut. Prinsip atau dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 GDPR mencakup bahwa data tersebut harus diproses secara adil, sah, dan transparan. Mengetahui prinsip pembatasan tujuan dan minimisasi data tepat dan memiliki batasan durasi penyimpanan dan menjaga integritas dan kerahasiaan. Pasal 6 memberikan beberapa ketentuan rinci di mana kegiatan pengelolaan data dapat dianggap sah. Pasal 17 dan 18 RUU PDP Indonesia mengadopsi prinsip dan penjelasan mengenai pemrosesan data dalam GDPR tersebut. Sebelum pemberlakuan GDPR, negara anggota Uni Eropa telah membuat sanksi denda untuk perusahaan atau organisasi yang melakukan pelanggaran pembobolan data atau penyalahgunaan data. Sanksi denda ini pada umumnya tidak terlalu memberatkan, misalnya 500.000 pound di Inggris. Namun, beberapa negara belakangan telah meningkatkan denda tersebut, yakni 3 juta euro di Prancis dan 820.000 euro atau hingga 10% dari pendapatan bersih tahanan perusahaan di Belanda. GDPR pasal 84 kemudian mengatur denda yang lebih berat, dapat mencapai 20 juta euro atau 4% pendapatan global tahunan perusahaan untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu. Pemberlakuan denda ini bersifat berjenjang tergantung pada sifat spesifik pelanggaran pembobolan data yang terjadi dan perkiraan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, denda dapat digolongkan hingga 2% atau 10 juta euro atau denda hingga 4% atau 20 juta euro. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.